Dengan bantuan Dewa Laut yang mengajari Tang San 3 teknik pertama dari 13 teknik senjata emas, Bibidong dan 4 tetua akhirnya berhasil dijatuhkan. Bahkan dengan 3 teknik tersebut, membuat tubuh Bibidong hancur berkeping-keping. Namun karena kekuatannya telah terkuras habis, Tang San memutuskan segera pergi dari lokasi tersebut untuk menyusul Xiao Wu dan 2 saudaranya. Sementara itu, keempat tetua yang terluka oleh serangan Dewa Laut hanya bisa terdiam melihat kepergian Tang San. Beberapa saat kemudian, serpihan tubuh Bibidong yang hancur pasca menerima serangan Dewa Laut perlahan mulai bersatu dan kembali membentuk tubuhnya dengan wujud marsosol laba-laba kematian. Dengan cepat, Bibidong segera menarik seluruh kekuatannya dan kembali ke bentuk tubuh manusia. Tidak lama, Bibidong memuntahkan darah dan merintih kesakitan serta mengatakan bahwa Tang San adalah penghalang terbesarnya untuk menguasai benua di masa depan. Di sini, Mimin jelasin situasinya. Bibidong tidak mati pasca menerima serangan Dewa Laut dikarenakan memiliki teknik tubuh abadi. Teknik tersebut merupakan kemampuan ke-9 dari marsosol pertamanya. Didapat dari binatang roh laba-laba kematian berusia 100.000 tahun. Inilah alasan pada episode sebelumnya, Bibidong segera beralih dari marsosol kedua ke marsosol pertama dan segera merilis teknik ke-9-nya. Jadi intinya, teknik ke-9 dari laba-laba kematian memungkinkan Bibidong untuk hidup abadi. Namun hanya bisa digunakan 1 kali setiap harinya. 真身之间的切换，直接进行双生武魂。地九魂技，既然如此，我也应该。陛下！ Namun karena sebagian besar kekuatannya telah dia gunakan untuk memblokir serangan Dewa Laut, Bibidong memilih untuk tidak mengejar Tang San dan segera melakukan kultivasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Sementara keempat tetua segera menghampiri Bibidong untuk menjaga berkultivasi. Di sisi lain, Xiao Wu terlihat masih berusaha membawa Daming dan Erming menjauh dari lokasi pertarungan dengan sisa kekuatannya. Namun di tengah perjalanan, Xiao Wu merasakan beberapa laba-laba iblis Bibidong mendekat ke arah mereka. Sebelumnya pernah dijelaskan, laba-laba iblis tersebut merupakan teknik ketiga dari marsosol kedua Bibidong. Memiliki kemampuan untuk menemukan keberadaan target dari aroma racun yang sebelumnya Bibidong lepaskan kepada Daming dan Erming. Meskipun kekuatannya hampir habis dan bahkan bisa melemahkan vitalitasnya, namun demi menyelamatkan Daming dan Erming, Xiao Wu bahkan bersedia mengorbankan nyawanya. Dengan alasan tersebut, Xiao Wu dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk kembali memberikan dukungan kepada Daming dan Erming. 我们要一起逃出去，大明、二明，我绝不会放弃你们。大明、二明，我带你们走，绝对不会让你们离开我的。我誓死也不会丢下你们的。 是被Bibidong的魔蛛找到了。 Beberapa saat kemudian, setelah berhasil membawa Daming dan Erming ke tempat yang aman, Xiao Wu jatuh pingsan karena telah kehabisan kekuatan. Secara bersamaan, Tang San akhirnya tiba di lokasi mereka dan melepaskan kemampuan pelindung laut luas. Melihat keadaan Xiao Wu dan 2 saudaranya, Tang San segera mendekat, serta memberikan 2 penawar racun kepada Daming dan Erming. Bahkan memberikan dukungan kekuatan rohnya yang tersisa kepada 2 binatang tersebut. Namun Daming meminta Tang San untuk tidak menyia-nyiakan kekuatannya. Pasalnya selain melemahkan vitalitas mereka, racun yang dilepaskan Bibidong secara bersamaan melemahkan kekuatan jiwa mereka. Yang bahkan jika dewa datang untuk mengobatinya, hanya memiliki peluang kecil untuk berhasil. Menyadari kehidupan mereka akan segera berakhir, Daming meminta Tang San untuk memenuhi permintaan terakhirnya, di mana dia meminta Tang San untuk menghidupkan Xiao Wu di hadapan mereka saat ini. Namun sayangnya, Tang San tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Pasalnya saat ini dia hanya berada di level 85.
dan hanya bisa menghidupkan Xiaowu setelah dirinya mencapai level 90, seperti syarat pada ujian ke-8-nya. Namun untuk membuktikan janjinya menghidupkan Xiaowu, Tang San secara tidak terduga menusuk lengan kanannya dengan Trisula Dewa Laut dan mengambil tulang roh yang dulu pernah Xiaowu berikan di hadapan Daming dan Erming. Melihat hal tersebut benar-benar membuat Daming dan Erming terkejut. Pasalnya, setiap Master Roh yang belum mencapai level 90 dan melepaskan tulang roh, maka orang tersebut akan mati. Sehingga saat ini bukan hanya mereka yang mendekati kematian, namun Tang San juga. Hal ini sebelumnya pernah dijelaskan oleh Tang Hao ketika melepaskan tulang kaki dan tangannya. Namun bedanya saat itu Tang Hao telah berada di level 95. Sehingga dia tidak mati dan hanya membuat kekuatannya turun di level 75. Menyadari ketulusan Tang San, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi Xiaowu, membuat Daming dan Erming rela melepaskan Xiaowu kepada Tang San. Bahkan mereka rela berkorban dan memberikan cincin serta tulang roh mereka kepada Tang San, sehingga mampu membantu Tang San menembus level 90 dan kembali menghidupkan Xiaowu seperti janjinya. Tidak lama, kedua binatang tersebut secara bersama-sama memulai proses pengorbanan diri untuk menjadi cincin dan tulang roh Tang San. 我们要赶快离开这里。我们还有一个心愿未了。唐三，大哥，来吧，我们一起祝你们幸福，好好爱小五，希望你能帮我们实现。我一定会坚持到成功的那一刻。 Dengan proses yang cukup panjang, tubuh kedua binatang tersebut perlahan mulai menghilang dan berubah menjadi dua cincin dan dua tulang roh 100.000 tahun yang melayang di hadapan Tang San, di mana cincin roh Daming menjadi cincin roh ke-9 Kaisar Biru Perak, sedangkan tulang rohnya menjadi tulang roh lengan kanan yang menggantikan posisi tulang roh Xiaowu sebelumnya. Sementara cincin Erming menjadi cincin roh pertama Palu Hotian 100.000 tahun, yang bahkan memecahkan sejarah benua Daulo, di mana seorang Master Roh memiliki cincin roh pertama berusia 100.000 tahun, sedangkan tulang rohnya menjadi tulang roh lengan kanan Tang San. Sehingga saat ini dua Martial Soul Tang San telah memiliki cincin roh. Martial Soul pertama Kaisar Biru Perak memiliki 9 cincin roh, 2 kuning, 1 ungu, 1 hitam, dan 5 merah. Sedangkan Palu Hotian memiliki 1 cincin roh 100.000 tahun. Dengan kombinasi cincin roh tersebut dan ditambah 6 tulang rohnya, kekuatan Tang San saat ini telah menembus level 90 dan menjadi seorang Feng Hao Dolo termuda di umur 25 tahun, yang bahkan mematahkan sejarah Tang Hao di masa lalu. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara signifikan, namun Tang San justru merasa sedih. Pasalnya kekuatan yang dia dapat berasal dari pengorbanan Daming dan Erming. Kemudian, dia berlutut serta berjanji kepada Daming dan Erming bahwa dia akan menghidupkan Xiaowu dan membalaskan dendam mereka, dan segera membawa Xiaowu pergi dari lokasi tersebut menuju hutan Sunset Forest untuk menemui Tang Hao. Sementara itu, merasakan energi pengorbanan dua binatang tersebut, Bibi Dong dengan terkejut terbangun dari kultivasinya. Bahkan membuat Bibi Dong murka mengetahui Tang San telah mendapatkan 2 cincin roh yang dia inginkan. 唐三，你又一次抢了我志在必得的东西。 Nah, itulah bocoran alur cerita Donghua Solen episode 212. Sebelumnya, Mimin ingatkan, bocoran ini Mimin angkat dari novel yang kemungkinan tidak akan 100% sama seperti alur cerita nantinya, namun masih dalam pokok cerita yang sama, di mana Daming dan Erming tidak bisa terselamatkan. Pasalnya racun di tubuh mereka benar-benar sudah tidak bisa diobati. Oleh sebab itu, mereka rela berkorban menjadi cincin roh Tang San, sehingga bisa membantu Tang San menembus level 90 dan kembali menghidupkan Xiaowu. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.